Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Surtiman. Kali ini membahas tentang total bisnis online di 2025, bukan untuk pengecut. Jadi 2025 ini sekarang yang mumpung bulan Januari, saatnya untuk mulai start action, mulai bisnis online. Nah, di sini Sirtiman langsung aja ngegebrak ya, biar yang punya mental tempe, penakut, pengecut, yang nggak mulai-mulai, yang kebanyakan mikir, kebanyakan mager. Di sini agar segera ya, dunia tidak membutuhkan orang yang nggak mulai-mulai gitu, nggak merubah keadaan gitu. Jadi kalau misalnya ya kalian punya minat, kalian punya keinginan tambahan dapat duit dari online, ya udah jalanin gitu. Jalanin di sini dalam artian mental kita harus seperti nenek moyang kita ya, seorang pelaut nih. Pelaut ini benar-benar blank ya, di depannya nggak tahu ada apa. Pokoknya tujuannya pindah dari pulau satu ke pulau, cari kehidupan yang lebih baik di tempat lain ya. Mungkin ya kalau mau nyaman di pulau yang indah ya, ada pohon kelapa, ada pantai biru jernih, ada ya pokoknya makanan pisang semua ada gitu. Cuma nenek moyang kita itu seorang pelaut, mereka harus cari kehidupan yang lebih baik, harus ya inilah tantangan hidup nih, batasnya nih di mana gitu. Jadi jangan membatasi diri ya. Kalau misalnya oke, gue udah bisnis online nih, gue pengen jualan ini. Ya udah, gue udah posting di Shopee, terus udah gitu. Terus gue udah jadi konten kreator nih di Facebook atau di YouTube, udah di TikTok, udah gitu. Nah di sini ya harus bisa apa ya, membuat orang ini mendapat pengalaman ya, mendapat input yang lengkap gitu loh. Jangan cuma tahu-tahu kita punya Shopee terus udah gitu. Orang juga ngelihat Shopee-nya kan ya pemula, ini jualannya nih bener nggak nih, karena pemula seperti itu. Juga di konten kreator juga seperti itu, namanya pemula, ini kontennya nih serius nggak itu, jangan-jangan awal-awalnya doang gitu. Nah disinilah butuh konsisten, makanya butuh konsisten ini kita harus punya sistem ya. Sistemnya ini kayak gimana? Sistemnya ini kalau Sirtiman ya benar-benar memanfaatkan duit dari segala arah gitu. Jadi jangan cuma Shopee doang, jangan cuma YouTube doang, jangan cuma TikTok doang. Jadinya banyak banget dong. Ya orang dari segala arah gitu. Kita nggak mau ada, namanya pemula ini susah ya. Untuk dari satu sumber pendapatan aja kemungkinan bisa bulanan atau tahunan gitu. Makanya dengan ngelakuin ya pokoknya sistem ini ya emang dilakuin semua, tapi lama-lama nanti membesar gitu loh. Jadi bisnisnya tambah besar, emang harus kayak gitu ya. Kalau kita cuma jadi konten kreator, nge-YouTube doang, bikin konten ngedit seperti itu doang, ya view-nya ya pesaingnya banyak, view-nya ya akan dibagi-bagi ya, nggak bisa maksimal gitu. Kecuali emang ya dia artis atau apa, itu cepet gitu. Kalau orang pemula ya jangan berharap dapat subscriber, dapat gaji dari YouTube ya, karena emang butuh mental juga. Kalau misalnya cara lama seperti itu butuh mental. Makanya saya teman membuat video ya, blueprint YouTuber nih, untuk yang konten kreator yang pengen ya dapat sumber pendapatan tambahan ya, silakan ditonton. Nah terus gimana lagi ya, kalau misalnya ya namanya nenek moyang seorang pelaut nih, kalau misalnya pengen ke sana, pengen ke arah sana, cuma tahu di sana akan ada angin topan badai gitu. Cuma kalau ke arah yang lain itu emang akan jalannya akan menjauh, aman tapi menjauh gitu. Udah aman, membosankan dan menjauh gitu. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa, menjenuhkan gitu ya.
jaraknya bisa berbulan-bulan. Nah, di sini dengan adanya ngelewatin topan badai ini, kita juga jadi mentalnya jadi ditempa gitu loh. Makanya jangan cuma Shopee aja deh, konten kreator aja deh gitu. Ini nggak maksimal gitu, nggak, bisnisnya nih akan lama berkembangnya ya, karena emang bisnis itu ya seperti itu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak ya pokoknya jualan ya, entah itu kayak Indomaret atau itu udah sistemnya udah franchise gitu. Ini emang udah rapih gitu ya, bisnisnya sistemnya udah rapih ya, jadi tinggal ini aja, tinggal jalanin gitu loh. Nah, ini tinggal promonya apa, tebus murah apa itu. Nah, pokoknya ada terus ya, ada ide terus seperti itu. Jangan cuma jualan terus ada kasir, ada yang rapi-rapin barang, jualan nungguin orang datang. Ini nggak bisa gitu. Sekarang harus benar-benar tempur, entah itu sebar brosur, entah itu karaokean biar orang lewat pada mampir, entah itu ya pokoknya harus cari ide ya. Jangan cuma terlalu standar ya, terlalu standar, apalagi kayak misalnya kayak Indomaret atau Alfa jadi kayak warung biasa gitu, warung konvensional atau tradisional ya. Ini mereka akan emang nggak ada apa ya, nggak ada yang menarik gitu loh. Kalau nggak ada yang menarik, kalau cuma harga aja ya mereka yang lebih memilih mungkin mahal sedikit tapi yang punya warung tradisional kayak Bang Jiun, Bang Parto ya, kayak gitu ya, lucu, kocak. Nah kayak gitu lebih milih yang itu gitu. Apa-apa deh gue mahal, yang penting asik belanja di situ daripada belanja di Indomaret ketemu yang anak-anak muda yang ya udah kayak robot kayak gitu, nggak ada ya. Mungkin mereka basa-basi ya, selamat datang di Indomaret, cuma kalau nggak kenal gitu ya, kita nggak deket gitu sama minimal yang ada di tokonya, jadinya ya canggung gitu. Mungkin beli harga murah. Cuma di sini butuh 2025 butuh kedekatan, butuh siapa sih gitu. Ya pokoknya butuh cerita, butuh ternyata dia tuh ini, jadi orang akan beli gitu, belanja ke situ. Kalau cuma seragam rapi, sapaan basa-basi orang, nggak ada yang istimewa gitu. Makanya di sini channel YouTube, marketplace produk digital, marketplace fisik, mentoring, semua nih ini benar-benar harus sejalan gitu ya. Facebook, grup, TikTok, semua harus sejalan gitu. Capek namanya bisnis mau sukses ya, capek dibanding harus masang iklan ya, modal, dan ujung-ujungnya juga sama. Kalau garing ya, orang yang ngelihat penawaran kita tuh nggak kenal siapa kita ya, mereka akan lewat doang gitu. Nah di sini emang personal branding kitanya inilah yang megang peranan penting gitu. Itulah yang membedakan ya. Jadi bisnis online di 2025 lebih nancep gitu, lebih nancep ke sasaran. Kalau kita menunjukkan ya mukanya, cuma menunjukkan muka jangan sampai kayak Apple ya, perusahaan Apple besar ya, dia udah populer tapi arogan ya, itu seperti gitu. Jadi kayak lo kalau mau beli produk gua syaratnya harus, kalau mau jualan produk gua di negara lo syaratnya harus gini-gini. Jadi kayak sombong gitu. Kalau namanya jualan ya kita jualan ya meskipun mereknya ini brandnya terkenal ya, cuma tetap aja kita tuh harus humble gitu ya, harus ya jangan merasa di atas gitu, benar-benar setara ya, seimbang. Jangan sampai lo kalau ini
beli dari gua ntar lo gini 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 gini, jadi kayak apa sih, jadi kayak seakan-akan terlalu sombong bisnisnya gitu. Nah di sini usahakan agar ya jangan ada kayak gitu ya, bener-bener enjoy, nggak ada beban, nggak ada tekanan, asik, fun gitu. Jadinya ya bisnisnya bisa berkembang gitu, pelanggan seumur hidup, produknya juga lancar ya, laku terus kejual, karena emang ya emang effortnya besar ya, bikin channel, bikin toko online, bikin komunitas, bikin mentoring kalau ada yang. Nah inilah mentoring ini perlu ya, agar apa, personal brand, agar bisnisnya juga tambah gitu. Tambah ada mungkin ada yang beli paket bisnis, sebenarnya teman mengarahnya ke situ ya, beli paket bisnis, jangan cuma jualan eceran dapatnya receh, tapi juga bisnis gedenya gitu, dan mengubah sumber daya manusia di Indonesia. Oke, jadi itu guys untuk yang pengecut ya, udahlah gitu. Jangan hidup di 2025 gitu. Nggak ada waktu untuk cengeng, manja, nggak ada waktu untuk kebanyakan mikir, kebanyakan bingung, mulainya nggak jelas ya, pokoknya goodbye lah orang-orang yang kayak gitu. Kalau kalian yang mau sukses langsung aja, langsung gercep ya, cari info kayak nenek moyang kita seorang pelaut, langsung ambil perahu, gas gitu. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.